Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syafa Zahira dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi PKWN yaitu konsep negara kesatuan. Kelompok 4 beranggotakan Aiko Aprilia, saya sendiri Anissa Syafa Zahira, Aura Hildana Syah, Muhammad Tegar, dan Mufti Agung. Peta konsep yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama membahas pengertian, yang kedua pengertian menurut beberapa ahli, yang ketiga Indonesia sebagai negara kesatuan, yang keempat contoh negara-negara kesatuan, yang kelima hakikat negara kesatuan, yang keenam ciri-ciri negara kesatuan, yang ketujuh sistem negara kesatuan, yang kedelapan kelebihan negara kesatuan, dan yang terakhir kekurangan negara kesatuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian negara kesatuan. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Negara kesatuan adalah suatu yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Pengertian menurut para ahli yaitu menurut Muhammad Kusnadi dan Hamaili Ibrahim, negara Indonesia atau makna negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri dari atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Dari Abu Daud Busra mengatakan bahwa negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam negara tersebut. Yang terakhir dari C.F. Strong yaitu negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat menjadi NKRI. Istilah negara kesatuan sudah tertanam pada pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara lain. Jadi dalam NKRI tidak akan mempunyai bagian di dalamnya. Sebagaimana negara federasi atau serikat, bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya adalah contoh negara kesatuan. Yang pertama yaitu Afghanistan, presidennya Ashraf Ghani, kepala badan eksekutif Abdullah. Kemudian Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Keqiang. Filipina, Presiden Benigno Aquino III, dan Wakil Presiden Jejomar Binay. Di Jepang ada Kaisar Akihito dan Perdana Menteri Shinzo Abe. Sementara itu di Korea Selatan Presiden Park Geun-hye dan Perdana Menteri Yoon. Hakikat negara kesatuan. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kebangsaan modern, pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada suatu tekad masyarakat membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat terdiri dari agama, ras, etnik, dan golongan yang berbeda-beda. Selanjutnya, ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik di luar maupun di dalam. Yang kedua, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung. Dan hanya terdapat satu konstitusi UUD, satu kepala daerah, kabinet, dewan, menteri, dan parlemen.
Yang terakhir, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem negara kesatuan yang pertama adalah sentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, artinya semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Kelebihan sentralisasi adalah landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat dapat mencegah keinginan untuk memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan, meningkatkan rasa persamaan dan perundang-undangan. Pemerintah dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerahnya sendiri, golongan maupun perorangan. Yang kedua adalah desentralisasi. Selain itu, negara kesatuan juga bersistem desentralisasi. Daerah kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, otonomi dan swastantra, atau disebut dengan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Desentralisasi juga dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu wilayah yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani atau kekuasaan yang dilakukan sewenang-wenang. Pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota. Kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justissi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama bisa meningkatkan persatuan antar warga karena kesamaan aturan. Yang kedua, sistem negara kesatuan sangat baik diterapkan di negara yang luas wilayahnya atau tidak terlalu besar. Yang ketiga, tidak ada tingkatan pemerintahan yang harus disupport dengan dana pusat sehingga lebih hemat. Yang keempat, lebih stabil karena sistem ini memungkinkan berbagai suku, agama, ras, golongan, dan gender kerjasama dalam pemerintahan. Yang kelima, sistem negara kesatuan memungkinkan lebih cepat mengambil keputusan. Yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab atas seluruh pembangunan sehingga hasilnya lebih merata dan seragam. Dan kelemahannya yang pertama, tekanan pada pemerintah pusat sangat besar. Yang kedua, pemerintah pusat cenderung menjadi diktator. Yang ketiga, peluang untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil. Yang keempat, pada beberapa kasus, distribusi dari pemerintah pusat mungkin tidak rata. Beberapa wilayah dan sekelompok minoritas mungkin merasa dicuekin karena alasan politik. Yang kelima, mematikan inisiatif di wilayah setempat karena cenderung menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sekarang kita beralih pada pertanyaan tentang konsep negara kesatuan. Yang pertama, manakah di bawah ini yang merupakan pengertian dari konsep negara kesatuan? Jawabannya adalah A. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat di mana yang pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintah pusat. Soal yang kedua, di bawah ini yang termasuk negara kesatuan kecuali A. Argentina, B. Indonesia, C. Senegal, D. Serbia, E. Suriah. Jawabannya adalah A. Argentina. Yang ketiga, di bawah ini yang merupakan ciri-ciri negara kesatuan adalah, jawabannya adalah A. Wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya, di bawah ini yang merupakan kekurangan negara kesatuan adalah, jawabannya adalah A. Peluang untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil. Dan yang terakhir adalah, di bawah ini yang merupakan kelebihan negara kesatuan adalah, jawabannya A, yaitu lebih stabil karena sistem ini memungkinkan berbagai suku, agama, ras, golongan, dan gender kerjasama dalam pemerintahan. Sekian
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.